عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Ibnu Katsir Suratul Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini merupakan huruf nida, huruf panggilan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. At-takriru bil lisan, diucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa arkanu bil af'al, kerjakan dengan perbuatan, laksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman adalah kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang menarik dalam ayat ini, Allah perintahkan kita dengan kalimat as-syiyam. As-syiyam artinya berpuasa. Berpuasa dari anit-ta'am wasyurbi wal jima', dari makan, minum, dan bersetubuh suami istri pada siang hari sampai berbuka puasa, sampai terbenamnya matahari. Tetapi ketika kita niat puasa dengan kalimat shaum, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apa bedanya syiyam dengan shaum? Syiyam itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hubungan syahwat suami istri. Tetapi shaum dalam Al-Quran hanya ada satu, dalam surat Maryam, berkaitan ketika Sayyidah Maryam ditanya oleh orang-orang Nasrani bahwasanya siapa yang menghamilinya karena tidak ada bapaknya. Maka pada waktu itu Sayyidah Maryam berpuasa, berbicara Shauma'itiyah. Dia tidak berbicara, berpuasa. Siapa yang menjawab? Anaknya yang bernama Isa alaihissalatu wassalam. Jadi waktu itu masih bayi, Nabi Isa itu sudah bisa berbicara.
Ada yang sudah bisa bicara waktu bayi? Paling nangis ya, betul? Nabi Isa bisa berbicara. Kemudian apa kaitannya dengan puasa Ramadan? Agar kita ketika puasa Ramadan diharapkan bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, dahaga, bukan hanya menahan syahwat suami istri, tetapi juga menahan hawa nafsu berbicara yang kotor, berbicara yang tercela, berbicara yang tidak baik, menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, menggibah orang lain. Itu termasuk daripada kita menahan ketika kita berpuasa. Karena Rasulullah menyampaikan kamil shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Karena tidak bisa menahan ucapan, tidak bisa menahan omongan. Hanya yang didapatnya lapar dan haus. Ada yang sudah puasa 1 bulan penuh tahun kemarin? Coba tunjuk tangannya. Puasa full 30 hari atau 1 bulan penuh. Alhamdulillah. Semoga tahun ini kita diberikan umur yang panjang, diberikan umur yang berkah, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini disambungkan ma kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya puasa ini sudah ada sebelum perintah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sangat masyhur puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud puasa 1 hari, kemudian 1 harinya berbuka, kemudian lusanya puasa lagi, besoknya lagi berbuka, terus sehari puasa, sehari berbuka, terus sampai beliau wafat. Terkenal dengan puasa Daud. Ada yang pernah puasa Daud? Artinya apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran bahwasanya puasa ini sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, yang pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, sehingga kita tidak terbebani, tidak merasa berat dalam melakukan ibadah puasa. Bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat Nabi terdahulu. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam ayat yang lain bahwasanya ibadah puasa ini telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa'a Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allah, sekiranya Allah menghendaki, laja'alakum ummatan wahidatan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu satu umat saja.
walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah hendak mengujimu. Untuk apa Allah menguji kita? Fastabiqul khairat. Siapa yang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Maka ketika ada contoh dari nabi-nabi terdahulu, Nabi Daud puasa, sehari puasa, sehari tidak. Kita diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala hanya 1 bulan. Kira-kira sanggup tidak 1 bulan kita puasa? Sanggup apa enggak? Insya Allah sanggup. Bahkan pahala ibadah puasa umatnya Nabi Muhammad dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa yang Allah berikan? Paling banyak disebutkan oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika kita sudah puasa dari awal dan di akhir Ramadan, akan Allah memberikan hadiah bagi orang-orang yang rajin puasa, yang rajin melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Lebih dari 83 tahun. Alhamdulillah. Kemudian ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita tutup pengajian kita membaca doa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita disampaikan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan jumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Demikianlah, mudah-mudahan barokah manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.